dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah kegiatan ini yang maha satu dan maha mempersatukan. Perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan perpecahan di antara kami, agar kami utuh dan bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Mesra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Gerindra. Yang kami hormati Ibu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kami hormati Bapak Kadis Perkim LH Kota Padangpanjang. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kampung Manggis, Bapak Lurah Kelurahan Bukit Surungan. Selanjutnya kami hormati unsur kelembagaan yang ada di Kelurahan Kampung Manggis dan juga di Kelurahan Bukit Surungan, Bapak Ibu Ketua LPM, Ketua RT, Ketua FKPM, Ketua Karang Taruna, juga organisasi sosial lainnya yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama tentu terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mesra yang telah memberikan sosialisasi perdanya di Kecamatan Padangpanjang Barat, khususnya di Kelurahan Kampung Manggis yang mencakup di 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Padangpanjang Barat. Tentu kita berharap acara ini berjalan dengan lancar sehingga apa yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat oleh masyarakat kita. Selanjutnya mungkin kita mintakan dari Bapak Kadis Perkim LH tentang bagaimana sosialisasi tentang lingkungan hidup ini bisa kita manfaatkan khususnya di Kecamatan Padangpanjang Barat di 2 kelurahan yang ada di Kampung Manggis dan juga di Kelurahan Bukit Surungan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita bersama sehingga acara kita berjalan dengan baik, dengan lancar, menghasilkan hal yang bisa kita manfaatkan di kemudian harinya. Mungkin saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena di waktu yang sama beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengolahan sampah. Dan salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bu Mesra, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang infrastruktur ya. Yang kami hormati Ibu Mike dan tim dari DLH Provinsi Sumatera Barat, Bapak Camat, Bapak Lurah, ada Bapak Lurah Kampung Manggis, Bapak Lurah Bukit Surungan, kemudian Bapak Ibu peserta undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau dilihat Bapak Ibu, Sosper ini sudah sejak tahun 2018. Ya, kalau dihitung-hitung waktunya sudah 5 tahun, berjalan. Ya, kenapa masih harus kita sosialisasikan sampai sekarang? Kenapa sampai provinsi melalui Ibu Mesra harus selalu mensosialisasikan peraturan ini kepada Bapak Ibu? Karena persoalan sampah merupakan persoalan yang menjadi isu nasional, merupakan isu internasional Bapak Ibu. Sampah yang Bapak Ibu hasilkan itu dia mengeluarkan gas namanya gas metan dan amonia. Gas metan ini sangat berbahaya Bapak Ibu karena dia menghasilkan namanya gas rumah kaca. Gas metan ini berbahayanya sampai 20 kali dari karbon dioksida. Apa akibat dari gas metan ini adalah
pengikisan dari ozon kita. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ya, ozon inilah yang melindungi kita yang tinggal di bumi ini. Jadi kalau misalnya ozon kita semakin menipis, maka cahaya matahari akan langsung sampai kepada kita. Dan itu akan berbahaya bagi kita, akan menimbulkan kanker, terutama kanker kulit. Kemudian juga yang berbahaya itu dia bisa menghancurkan, melumerkan es yang ada di kutub utara ya. Supaya Bapak Ibu ketahui ya, kalau es itu mencair, maka kita di Parangpanjang ini hanya bisa tinggal di puncak Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu bisa sekarang telitiak balik. Itu berbahayanya. Karena sudah dihancurkan atau dicairkan oleh oleh sinar matahari. Matahari ini 6.000 derajat Celcius panasnya. Nah, jadi salah satu penyumbang terbesar itu berasal dari sampah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berbahayanya gas metan yang dari sampah ini itu 20 kali lipat dari asap knalpot kendaraan, asap pabrik. Nah, jadi makanya karena kita sering lupa ya, Bapak Ibu diingatkan, harus selalu diingatkan, sehingga harusnya Bapak Ibu sampah yang Bapak Ibu hasilkan itu seharusnya kita pilah. Karena kalau kita pilah, dia tidak akan menjadi gas metan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu paham bahwa apa yang harusnya kita lakukan di rumah. Apa kontribusi kita untuk menyelamatkan bumi ini. Ya. Bagaimana kita harus melakukan pemilahan sampah sehingga sampah kita tidak menghasilkan gas metan, sehingga dia tidak mencemari lingkungan dan tidak mengikis yang namanya ozon ya, atmosfer kita ini. Kemarin ada peristiwa namanya jatuhnya meteor ya, di daerah Jawa sampai ke atas atap rumah orang. Itu kalau ozon kita itu bagus Bapak Ibu, itu nggak akan sampai ke situ, nggak akan sampai ke rumah itu. Tapi karena sudah mulai menipis. Kemarin kita 2 tahun sudah diingatkan oleh Yang Maha Kuasa dengan COVID ya, dengan COVID itu ya, makhluk yang tidak nampak itu, hingga pada akhirnya aktivitas kita ya di bumi ini waktu itu berhenti ya. Pabrik berhenti, kendaraan-kendaraan berhenti, sehingga akhirnya ozon yang kemarin itu sudah mulai bolong itu kembali bertemu lagi, bertaut lagi. Jadi harapan kita ya Bapak Ibu, tolong kita ikuti sosialisasi ini dengan baik yang disampaikan oleh Bu Mesra, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan semacam pemahaman kepada kita bahwa dari sosialisasi itu aturan-aturan apa saja yang diatur oleh peraturan daerah yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau tidak salah ya Bu Mike ya, tapi apakah sudah dimasukkan, sudah direvisi ke Perda itu provinsi katanya akan membuat namanya Satgas Sampah. Nah ini informasinya, Satgas Sampah ini yang akan merazia Bapak Ibu ya, yang membuang sampah sembarangan nanti akan dirazia. Tapi harusnya kan tidak seperti itu. Kalau Bapak Ibu mencintai lingkungan kita ya, mencintai diri kita sendiri ya, dengan kita melakukan pembuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, maka itu akan menjaga diri kita sendiri, melindungi daerah kita. Sekarang Parangpanjang saja sudah naik 1-2 derajat suhu daerah ini. Itu salah satu penyebabnya juga itu. TPA kita, Bapak Ibu, sudah sering saya sampaikan, menurut kajian dari dari perguruan tinggi, itu harusnya 2017 sudah harus tutup. Tapi karena kita berusaha, karena tidak ada tempat lain, maka ini harus kita usahakan agar masih bisa menampung sampah-sampah.
kedepannya harapan kami dilakukan pemilahan, kemudian sampahnya itu setelah dipilah itu masih bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan sampaikan juga apa sih manfaat-manfaat dari sampah. Kok sampah dimanfaatkan? Ya, sampah ini bisa menjadi namanya ekoenzim, difermentasi ya Bu Mika ya. Jadi ekoenzim cairan, ekoenzim ini bisa menjadi pencuci piring ya. Bisa menjadi obat gatal-gatal. Kemudian sampah organik, nah ini ada warga kita ya yang hidupnya dari sampah non organik. Jadi bagi Bapak Ibu ini tidak penting hanya sampah yang tidak berguna, tapi bagi orang lain ini untuk menyambung hidup, Bapak Ibu. Apalagi kita Padang Panjang sekarang menjemput sampah itu sudah nyaris semuanya ya, sudah sampai ke depan rumah. Alangkah eloknya kalau misalnya sampahnya kita pisahkan, organik dan anorganik, itu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Maka itu bisa juga membantu Bapak Ibu mengurangi bisa menjadi pupuk ya, kompos bisa menjadi pupuk. Kita tanam cabai sendiri, kita tidak perlu beli cabai lagi, hasilnya bagus dan tidak tercemar dengan pestisida. Nah, jadi sangat bermanfaat kalau kita lakukan pemilahan dan kita olah. Untuk TPA ini disarankan sekarang untuk pengurangan sampah. Penanganan sampah itu dengan pengurangan sampah, memanfaatkan kembali dan sebagainya. Itu sekarang karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, pengelolaan sampah ini bukan di TPA saja, mulai dari sumbernya. Jadi pengelolaan sampah tersebut bagi masyarakat itu bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih, sehingga dampak lingkungan tidak ditimbulkan, dapat diminimalisasi, kita menjadi sehat. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi tanggung jawab kita bersamalah untuk mengelola sampah tersebut. Dan juga bagi pemerintah juga bagaimana mewujudkan daerah yang bersih dan sehat, sehingga lahan dapat diefisiensikan untuk pengelolaan sampah tersebut. Tadi 2017 harusnya harus tutup. Ini bisa juga dimaksimalkan. Nanti kalau sudah melimpah, nanti terjadi seperti Bantar Gebang, bagaimana? Gas metan berdampak pada masyarakat, juga kesehatan. Ini airnya, lindinya juga akan mengalir ke Batang Anai, pencemaran air sungai dan sebagainya, itu banyak dampak ikutannya. Jadi dalam pengelolaan sampah itu ada dua hal, pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah bisa dengan pembatasan sampahnya, pembatasan timbulan sampah. Bisa dengan ibu-ibu yang pergi ke pasar yang biasanya pakai kantong kresek plastik, ini bawa keranjang ibu-ibu. Jadi tidak banyak plastik lagi, karena sampah organik itu 300-400 tahun itu tidak terurai di tanah itu. Jadi bahkan dia akan menjadi mikroplastik lagi itu. Jadi itu pembatasannya. Kita ke mal-mal juga sekarang sudah ada yang berbayar. Jadi kita bawa sendiri, kalau enggak ya beli kantongnya sendiri ya, seperti itu. Jadi ada yang kita untuk meminimalkan tidak memakai sampah plastik, karena sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup itu adalah untuk mengurangi sampah plastik itu di tahun 2023 ini. Jadi pengurangannya bisa dengan pembatasan timbulan sampah tersebut, mengurangi sampah-sampah plastik misalnya yang digunakan, bisa dengan cara memanfaatkan kembali sampah yang tidak bermanfaat lagi, atau didaur ulang, dimodifikasi, diolah menjadi bahan-bahan kerajinan dan sebagainya. Nah, pengurangan sampah ini, kalau sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik ya. Yang organik itu 60-70%. Jadi sebenarnya sampah organik tersebut sampah dapur, sama rumah tangga ya, sampah
yang itu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga, bisa juga yang dari fasilitas umum itu sampah organik itu 60-70%. Itu bisa dikomposkan, bisa dibuat ekoenzim tadi sampaikan oleh Pak Kadis, bisa untuk budidaya maggot juga. Tadi disampaikan juga yang kelompok maggot juga dihadirkan di sini karena budidaya maggot tersebut adalah salah satu solusi untuk menangani sampah organik. Sampah organik ini kalau dimanfaatkan itu akan menjadi berkah. Jadi bagaimana kita mengolah sampah menjadi berkah, bagaimana kita mengolah sampah itu sehingga ada juga tambahan mata pencarian atau mata pencarian alternatif kita. Karena kalau untuk maggot itu nanti bisa disosialisasikan oleh Ibu Mesra, itu sudah berhasil di Singgalang ya Bu Mesra ya. Itu budidaya maggot itu ulat semacam larva itu yang menjadi lalat nanti tentara hitam yang lalat tentara hitam istilahnya BSF atau maggot itu dia akan bertelur nanti kemudian menjadi larvanya itu makanannya sampah organik. Sampah-sampah rumah tangga, semakin besar proteinnya tinggi, 60-70% proteinnya nanti bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan, lele, untuk ikan di akuarium, untuk makanan ternak, ayam dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Bisa yang segarnya, bisa yang dikeringkan, bisa yang dipelet nanti, yang dijadikan pelet itu bisa dimanfaatkan. Dan pupuknya namanya kasgot itu sangat bagus sekali juga untuk tanaman, apakah untuk bunga, untuk tanaman hortikultura, palawija dan sebagainya, itu sangat bermanfaat. Nanti itu ada pokirnya yang di Padang Panjang ya dari Bu Mesra yang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Itu untuk pengurangan sampah organik. Kemudian penanganannya itu dari sumber tadi. Sebaiknya memang harus dipilah dari sumbernya sehingga terpilahlah yang plastik dan tidak yang mana yang organik bisa tadi dikomposkan, dibuat dengan untuk makanan maggot dan sebagainya, ekoenzim, dan sampah plastiknya itu yang nanti kalau yang tidak terpakai lagi, yang plastik pun bisa dimanfaatkan oleh pemulung, bisa juga dijadikan ekobrik, dimasukkan ke botol aqua itu melalui sekolah Diwata, itu banyak sekali, itu bisa jadikan untuk pelataran taman, gapura, untuk meja dan sebagainya, sehingga sedikit lagi sampah yang dibuang ke TPA yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga umur TPA juga bertambah. Nah, itu manfaatnya pengelolaan sampah ini selain dari bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi pemerintah daerah dalam pelayanan sampah untuk menyediakan tempat yang tidak ada saat ini juga terbantu dan bisa menjadi tambahan mata pencaharian. Itu harapan kita, kenapa kita melakukan pengelolaan sampah ini, karena mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita, itu yang pengelolaan sampah ini. Makanya kita bersyukur sekali ada sosialisasi ini yang mungkin yang tiada hentinya, walaupun ini 2018 perda ini juga akan direvisi 2023 ini, sekarang dalam proses ya ranperda itu dengan mitra kita dengan Komisi 4 DPRD itu dalam penyusunan perda ini, karena DPRD itu fungsinya legislasi, pengawasan, dan anggaran. Jadi kita bermitra legislasi ini dalam penyusunan perda terkait dengan salah satunya di lingkungan hidup, pengelolaan sampah ini. Kemudian pengawasan termasuk pembinaan, termasuk sosialisasi ini dan penganggarannya. Ini dari melalui Pokir Bu Mesra itu untuk lingkungan hidup ini cukup banyak yang salah satunya ini di Kota Padang Panjang ini ada 2 ya Bu Mesra, dari 2 tempat. Itu harapan kita, mudah-mudahan kita bisa meminimalisasi terkait dengan sampah pengelolaan sampah ini, meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap sampah ini.
dan mudah-mudahan di Pak Datuk yang dari Perda ini memang akan direvisi dan sempurnakan, memang akan dibentuk Satgas sampah itu untuk meningkatkan pengawasan nanti terkait dengan pengelolaan sampah. Barangkali itu saja yang kita sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi nanti yang akan disampaikan, pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang ini menjadi lebih bagus, lebih sempurna. Karena kalau kita lihat dari data Justradanya, kalau untuk Padang Panjang ini hampir tertangani semuanya, hanya lebih kurang 1% ya yang tidak tertangani. 86% itu pelayanan oleh melalui KTPA, namun hanya 16%an baru yang yang pengurangan sampahnya. Nah, yang pengurangan sampah ini yang supaya jangan terlalu banyak masuk ke TPA, itu bagaimana kita untuk menanganinya supaya pelayanan sampah yang membutuhkan biaya yang cukup besar, lokasi yang tidak memadai pada saat ini lagi, kita coba takani, kita coba kurangi, salah satunya itu dengan budidaya maggot tadi. Barangkali itu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, mohon maaf